Amelia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jarum emas, dan detak jantung Bisma dengan cepat dikirim melalui detektor detak jantung. Detak jantung semacam ini menghadirkan keajaiban menghidupkan kembali, begitu kuat, ini mungkin suara terindah di dunia. Profesor Wijaya, racun di tubuh akademisi Bisma telah dibersihkan, detak jantungnya normal. Semua karakteristik fisik dari akademisi Bisma telah kembali normal. Selamat, operasinya cukup sukses. Vina dan semua peneliti segera melakukan rangkaian pemeriksaan fisik ini untuk Bisma, dan mereka melapor kepada Amelia dengan gembira. Operasi itu berhasil. Nyonya Dina mengulurkan tangannya dan menepuk pegangan kursi roda dengan berat. Mata lelaki tua itu sudah merah, dan air mata mengalir di dalam. Oke, itu bagus. Johan memegang tangan wanita tua itu, dan dia memandang Amelia di depan. Semua orang di ruangan itu telah menjalani operasi dengan Amelia. Henry berdiri diam, hatinya tiba-tiba lega. Sebuah perasaan perlahan memenuhi seluruh dadanya, membuatnya mengenali gadis bernama Amelia di depannya lagi. Dia selalu berpikir bahwa dia suka bermain trik dan pandai bermain. Dia adalah gadis yang benar-benar mengenalnya sampai saat dia mengenakan jas putih. Dia membuatnya luar biasa dan bangga. Gadis seperti itu miliknya, bahkan jika dia hanya memilih Bisma. Pandangan Henry tertuju pada tubuh Amelia, dan dia berpikir, bagaimanapun juga, dia tidak bisa melepaskan gadis ini, dan dia tidak tahan untuk melepaskannya lagi. Pada saat ini, Bisma perlahan membuka matanya, dan dia pun bangun. Hana dengan cepat berlari ke depan, memperhatikan Bisma dengan gugup. Bisma bingung dan tertegun sejenak, lalu perlahan pupilnya terfokus, dan dinginnya masa lalu pulih. Bisma melihat wajah orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya menatap wajah Amelia dan mulai memanggilnya. Amelia memegangi tangannya, dan berkata, Bisma, saya di sini. Sepertinya aku mimpi yang sangat lama, kata Bisma. Amelia tersenyum dan mengangguk. Ya, ini hanya mimpi. Sekarang setelah kamu bangun dari mimpi, semuanya baik-baik saja. Meski racun dalam tubuhmu telah dibersihkan, akan ada masa pemulihan yang lama. Saya yakin ini tidak akan sulit bagimu. Tingkat medis negara asing lebih cocok untuk budidayamu. Saya sudah menghubungi orang yang relevan untukmu. Nanti kamu akan dibawa ke luar negeri dengan pesawat khusus. Akademisi Bisma, saya berharap dapat bertemu denganmu lain kali. Wajah Bisma sangat pucat sekarang, dan mata hitam dinginnya tertuju pada Profesor Kartu Kerja Wijaya di dada Amelia, lalu perlahan mengangkat bibir tipisnya dan tersenyum. Amelia menatapnya dan tersenyum karena dia tahu bahwa Bisma kembali saat ini. Bisma meremas tangan lembutnya dan berkata, Amelia, mencintaimu adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Amelia menundukkan kepalanya dan tersenyum pelan. Bisma, meskipun aku tidak bisa memberikanmu cinta, kamu akan selalu menjadi temanku. Dalam hati saya, kamu sama pentingnya dengan orang lain. Bisma mengerti, orang lain mengacu pada Henry. Dalam hati Amelia, dia, seperti Henry, adalah seseorang yang ingin dia perjuangkan. Bisma menghela nafas, dan dia sangat puas bisa menempati tempat di hatinya sebagai teman. Profesor Wijaya, selamat tinggal. Bisma melepaskan tangan Amelia. Amelia berdiri di sana dan melambai padanya. Akademisi Bisma, selamat tinggal. Davin terus menonton dengan mata dingin. Melihat Bisma pergi, dia mencibir, Amelia, Bisma diselamatkan olehmu. Tapi kamu telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu harus lebih memikirkan diri sendiri. Amelia harus mengirim Bisma pergi. Pertama, tubuh Bisma benar-benar perlu dipulihkan. Dan kedua, dia tidak ingin Bisma terlibat dalam perselingkuhannya. Jika tidak, dia akan benar-benar tidak jelas.
Bisma dan dia bukan hanya teman, tapi juga orang kepercayaan. Bisma bisa memahaminya, jadi dia menerima semua pengaturan dan pergi. Dia tidak bertanya apa-apa, karena dia tahu segalanya. Setelah mengusir Bisma, Amelia berpaling untuk melihat Davin, dan berkata, "Tentu saja aku harus memikirkan diriku sendiri selanjutnya. Saya juga takut mati dan tidak ingin mati. Jadi saya meminta Tuan Sunarto untuk menunjuk dan menyerahkan penawarnya yang lama." Amelia mendatangi wajah Davin, mengulurkan tangan putih kecilnya secara langsung, dan menginginkan penawar dari Davin. Davin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya penawar, Amelia, tidak ada penawar untukmu." Amelia menjawab, "Oke, tolong serahkan formulanya, Tuan Sunarto, dan saya akan menyiapkan penawarnya sendiri." Kali ini Davin menunjukkan senyumnya dan berkata, "Amelia, menurutmu apakah aku akan memberimu formula? Jangan buang waktumu, sangat tidak mungkin mendapatkan formula dari saya. Mungkin kamu akan menemukan cara lain, tapi tidak ada kelemahan dalam diriku, kamu tidak bisa mengancamku." Davin benar, dia adalah orang yang tidak memiliki kelemahan. Karena cinta, ada kelemahan dan celah. Sama seperti Amelia, dia memiliki kelemahan yang fatal ketika memukul gadis merah untuk menyelamatkan Bisma. Davin adalah orang yang ekstrim dan sakit. Dia tidak memiliki cinta di hatinya, hanya permainan. Sekarang permainan telah mencapai klimaks. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembangkan racun untuk menangani darahnya. Jika dia ingin mengapresiasi prestasinya, bagaimana dia bisa menyerahkan formulanya? Tuan Sunarto berdiri di samping Davin, dan dia mendengus dingin. "Amelia, berhentilah bermimpi, Davin tidak akan menyerahkan formulanya." "Itu Amelia, kamu tidak bisa mengambil semua hal baik di dunia ini. Sejak kau menyelamatkan Bisma, maka kau mati," kata Sela dengan kejam. Amelia tidak mengalami perubahan suasana hati, karena dia tidak terkejut. Dia telah mempelajari kepribadian cacat Davin, dan dia tahu persis apa Davin itu. Dia menarik tangan kecilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Davin, apakah kamu benar-benar tidak peduli dan tidak memiliki kelemahan? Lalu kakekmu Tuan Sunarto, adikmu Sela, apa mereka?" Tuan Sunarto dan Sela sangat bangga dan sombong barusan. Mereka berdua menunggu kematian Amelia. Tapi sekarang Amelia memintanya, keduanya langsung menegang. Mata Tuan Sunarto dan Sela tertuju pada wajah tampan Davin. Davin bertanya, "Amelia, apa maksudmu?" Amelia menjawab, "Sebenarnya, itu tidak berarti apa-apa. Aku tahu apa yang Tuan Davin tidak pedulikan. Tapi, Tuan Davin punya sesuatu. Sekarang saya akan menghancurkan apa yang kamu miliki dan membiarkan kamu benar-benar tidak memiliki apa-apa." Davin mengerutkan bibir tipisnya. Dia tidak tahu apa yang Amelia mainkan lagi. Dengan suara mendesis, Tuan Sunarto tiba-tiba mendengus kesakitan. Dia mengulurkan tangannya untuk menekan jantungnya dan jatuh di atas karpet. Tuan Sunarto mengalami kecelakaan, dan Sela berlari dengan cepat dan bertanya, "Kakek, ada apa denganmu?" Davin segera berjongkok untuk memeriksa denyut nadi Tuan Sunarto, ada racunnya. Davin melihat Amelia dan bertanya, "Amelia, apakah ini ulahmu?" Benar, dia masih diperlakukan dengan caranya sendiri. Di pesta pernikahan, dia memberi Tuan Sunarto racun gu. Jenis ini berbeda dengan gu di tubuh Bisma. Tubuh Bisma masih kecil. Mengenai gu, saya tidak perlu memperkenalkan Pak Davin lagi. Tuan Sunarto yang malang sudah sangat tua, jadi dia masih harus menderita darah dan daging seperti ini. Tidak tahu Tuan Sunarto bisa bertahan selama beberapa hari. "Bapak, Davin, sekarang Tuan Sunarto adalah alat tawar-menawar saya. Kita bisa membicarakan kesepakatan itu. Jadi mari kita bantu Tuan Sunarto mengeluarkan racun gu. Kamu memberi saya formula."
Tuan Sunarto tidak ingin menyerahkan formula itu kepada Amelia. Dia ingin berbicara, tetapi pada saat ini rasa sakit yang tajam datang dari hatinya, seperti sesuatu yang mengunyah daging dan darahnya. Rasa sakit ini membuat wajah lamanya pucat. Dia jatuh langsung ke lantai, dan merasa sangat menyakitkan. Kakek, Sela sangat takut bahwa dia telah menjadi pilar dari seluruh keluarga Sunarto selama bertahun-tahun. Sekarang pilarnya telah runtuh. Dia merasa langitnya telah runtuh. Amelia, beraninya kau memberi kakekku racun, Bu? Hatimu benar-benar ganas. Sela berbalik dan memarahi Amelia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.